Malam di sebuah desa terasa hening dan dingin. Hanya suara angin malam yang sesekali berbisik di antara pepohonan. Di sebuah rumah sederhana, terdapat sosok perempuan paruh baya bernama Mbah Minah. Dengan wajah yang sudah berkeriput dan mata yang tajam, beliau memiliki aura yang menenangkan meskipun terdapat banyak misteri di sekelilingnya. Mbah Minah adalah seorang ahli spiritual. Keahliannya dalam menangani kasus-kasus metafisika membuatnya dihormati dan sekaligus ditakuti oleh penduduk desa. Setiap malam, rumah Mbah Minah dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan asap dupa. Dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan kuno dan berbagai alat ritual diletakkan rapi di sudut ruangan. Namun di balik ketenangan ini, ada bayang-bayang kegelapan yang selalu mengikuti Mbah Minah. Dia sering didatangi oleh orang-orang yang mengalami gangguan gaib, terjerat dalam pengaruh pelet dan pesugihan yang mengancam jiwa mereka. Mbah Minah tahu bahwa ilmunya bukanlah sekedar ilmu biasa. Setiap ritual yang dilakukannya membawa resiko dan tantangan yang berat. Dia belajar dari pengalaman, dari kitab-kitab yang diturunkan oleh leluhur, dan dari pertemuannya dengan entitas-entitas gaib. Setiap malam, ketika bintang-bintang bersinar di langit, dia merenungkan perjalanan panjangnya dalam mengatasi teror-teror yang datang dari dunia lain. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, suara ketukan di pintu rumahnya memecah keheningan. Mbah Minah membuka pintu, dan di depannya berdiri seorang perempuan muda, diantar oleh keluarganya, Dewi, dengan wajah pucat dan mata yang penuh ketakutan. Dia diantar oleh keluarganya yang terlihat cemas dan putus asa. Dalam desakan emosi, mereka mengungkapkan bahwa Dewi telah terkena pelet dari seseorang yang tidak dikenal dan kini hidupnya terancam. Senyum Mbah Minah menghilang seketika. Ia tahu ini bukan kasus biasa. Teror pelet bisa menghancurkan hidup seseorang secara perlahan, membelenggu jiwa dan merusak mental. Dalam hati ia merasakan adanya jejak gelap yang mengikuti Dewi, dan sesuatu yang lebih besar mungkin sedang menanti di balik masalah ini. Dengan suara tenang namun tegas, Mbah Minah mengajak Dewi dan keluarganya masuk ke rumahnya. Ia mempersiapkan tempat ritual dengan penuh ketelitian. Dalam benaknya, ia berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan bimbingan agar mampu mengatasi ancaman gaib yang kini berada di ambang pintu. Dia tahu bahwa dalam menghadapi kegelapan, cahaya terang dan kebaikan harus selalu menjadi senjata utamanya. Saat ritual dimulai, suara gemuruh petir menggetarkan suasana. Menambah ketegangan, Mbah Minah menutup mata dan memfokuskan pikirannya, berusaha untuk merasakan energi yang mengelilingi Dewi. Dalam keheningan itu, dia merasakan kehadiran entitas yang tidak diinginkan meresap ke dalam jiwa Dewi. Mbah Minah bersiap untuk menelusuri jejak gaib yang mengancam. Disinilah perjuangan Mbah Minah dimulai. Dalam kegelapan malam, dia harus berhadapan dengan kekuatan yang tidak terlihat, berjuang untuk menyelamatkan nyawa seorang gadis muda dan sekaligus mengatasi teror yang mengintai dari dunia lain. Rumah Mbah Minah terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh hamparan tanaman herbal yang tumbuh lebat. Setiap pagi, daun-daun hijau segar berkilau terkena sinar matahari, memancarkan aroma alami yang menenangkan. Tetapi malamnya, suasana menjadi lebih menegangkan. Di luar rumah, suara desiran angin menimbulkan bunyi-bunyi samar yang seolah berbicara, mengingatkan pada kekuatan gaib yang mengintai. Di dalam rumah, ruang praktek Mbah Minah diatur dengan nuansa yang penuh misteri. Di dindingnya dilapisi dengan kain batik kuno, bukan sembarang kain, menggambarkan motif-motif kejawen yang syarat makna. Meja kayu besar di tengah ruangan dipenuhi dengan alat-alat ritual, dupa, cermin, dan berbagai ramuan herbal yang ditata rapi. Aroma rempah-rempah memenuhi udara, menciptakan suasana yang sekaligus menenangkan dan mencekam. Setiap hari bagi Mbah Minah adalah siklus yang tidak pernah berhenti. Siang harinya, dia menghabiskan merawat tanaman herbal dan menyiapkan ramuan-ramuan untuk pengobatan. Namun malam tiba, dan kesibukan itu berubah
menjadi pertempuran melawan energi negatif yang datang tanpa henti. Mbah Mina seringkali menghabiskan waktu hingga larut malam, menyelesaikan ritual bagi pasien-pasien yang datang dengan harapan dan ketakutan. Pagi hari sering dimulai dengan suara ayam berkokok, tetapi bagi Mbah Mina, pagi adalah waktu refleksi. Beliau duduk di beranda rumahnya, memejamkan mata dan mengucapkan doa, meminta perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang mengintai. Dalam keheningan itu, dia merasakan kehadiran jin-jin yang berkeliaran, menunggu kesempatan untuk menyusup ke dalam dunia manusia. Ketika senja tiba, suasana berubah, langit menjadi gelap, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Mbah Mina tahu, inilah saat di mana kekuatan gelap berusaha muncul. Dalam bayang-bayang malam, dia merasakan ketegangan di udara, seolah-olah dunia gaib bersiap untuk bertindak. Pasien-pasien yang datang ke rumahnya seringkali terpengaruh oleh energi negatif yang mengancam jiwa mereka, menimbulkan ketakutan yang mendalam. Setiap ritual yang dilakukan Mbah Mina mengandung resiko. Dia menghadapi tekanan psikologis yang terus-menerus, berjuang melawan ketidakpastian dan kekuatan yang tidak terlihat. Suara-suara aneh, bisikan dari dunia lain, dan bayangan yang melintas di sudut matanya seringkali mengganggu konsentrasinya. Namun dia tidak pernah menyerah. Dia percaya niat tulus di dalam kebaikan adalah senjata terkuatnya. Setiap kali dia menyelamatkan satu jiwa dari pengaruh jahat, Mbah Mina merasa kekuatan kegelapan semakin kuat. Namun beliau juga merasakan kasih sayang dari Tuhan dan dorongan untuk terus berjuang. Dalam kegelapan dia menemukan harapan, dan dalam kebaikan dia menemukan kekuatan untuk melawan teror gaib yang mengintai. Disinilah Mbah Mina berdiri di persimpangan antara dunia manusia dan dunia gaib, bertekad untuk mengatasi kegelapan dan menyebarkan cahaya dalam kehidupan setiap orang yang datang padanya. Beliau mencoba menjadi matahari kepada orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan juga, untuk memerindah dunia yang sudah indah ini. Hari itu, pintu rumahnya terbuka lebar dan sekelompok orang memasuki ruang prakteknya. Di tengah kerumunan itu, bersama keluarga, terlihat seorang perempuan muda berusia 20 tahun, Dewi. Wajahnya pucat, matanya tampak kosong, dan nafasnya berat seolah tertekan oleh beban yang tidak terlihat. Keluarga Dewi yang terdiri dari 2 orang tua dan seorang kakak laki-laki tampak panik dan penuh harap. Mereka mendengar tentang keahlian Mbah Mina melalui cerita-cerita dari mulut ke mulut, dan kini mereka datang untuk mencari pertolongan. "Mbah, tolong selamatkan anak kami, Mbah," seru ibunya dengan suara bergetar. "Dia tidak lagi seperti dirinya sendiri. Kami yakin dia terkena pelet." Mbah Mina mengamati Dewi dengan seksama. Ia bisa merasakan aura gelap yang melingkupi gadis itu, seperti kabut tebal yang menutupi cahaya. Dalam sekejap dia merasakan kehadiran sesuatu yang jahat, sesuatu yang lebih kuat daripada apapun yang pernah dia hadapi sebelumnya. Namun dengan ketenangan dan keteguhan hati, Mbah Mina mengajak Dewi untuk duduk di tengah ruangan yang dipenuhi aroma rempah-rempah. "Dewi, cobalah untuk tenang," Mbah Mina berkata lembut, tetapi suaranya tetap tegas. "Kita akan membersihkan semua energi negatif ini, tetapi kau harus percaya pada proses ini dulu." Dewi hanya mengangguk, namun tatapannya yang kosong menandakan ketidakpastian dan ketakutan yang dalam. Mbah Mina kemudian mengambil beberapa lilin dan dupa, menyalakannya dengan doa-doa dalam bahasa Jawa yang syarat makna. Setiap kata yang diucapkan mengusir ketegangan di udara, tetapi bayang-bayang tetap menyelimuti ruangan. Mbah Mina memulai ritual dengan menempatkan mangkuk kecil berisi air di depan Dewi. Dia mengucapkan doa yang diturunkan dari leluhur, memanggil kekuatan ilahi untuk menyelamatkan gadis itu dari cengkraman kejahatan. Ketika dia memanjatkan doa, suasana menjadi semakin mencekam. Suara angin berdesir melalui celah-celah dinding, seolah membawa bisikan dari dunia lain. Tiba-tiba cahaya lilin bergetar, dan Mbah Mina merasakan guncangan dalam jiwa Dewi. Wajah gadis itu berubah, menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. "Mbah, ada sesuatu di sini," Dewi berteriak, suaranya memecah keheningan yang mencekam. "Rasa sakit, rasanya seperti sesuatu yang mencengkram hatiku." Mbah Mina tidak terkejut,
Dia tahu saat ini kekuatan gelap yang mengirim pelet sedang berusaha mempertahankan kendali atas Dewi. Dengan tegas dia melanjutkan ritualnya, mengarahkan energi positif ke dalam tubuh Dewi, berusaha menghancurkan pengaruh jahat itu. Dia memfokuskan pikirannya, membayangkan cahaya terang yang mengalir melalui air di mangkuk, siap untuk menyapu bersih semua sisa-sisa kegelapan. Namun saat Bahminah semakin dalam melaksanakan ritual, dia merasakan getaran kuat dari arah luar. Suara jeritan dan bisikan terdengar samar, seolah-olah ada sesuatu yang tidak berkenan dengan intervensinya. Dan tiba-tiba pintu ruang praktek bergetar dengan keras, seolah ada kekuatan besar yang mencoba masuk. Ketegangan meningkat, hawa menjadi panas, dan Bahminah merasakan kehadiran gaib yang sangat kuat di sekitar mereka. Dia tahu ini bukan hanya sekedar pelet. Ini adalah pertempuran melawan sesuatu yang lebih berbahaya. Hatinya berdebar, tetapi dia tidak boleh mundur, dia harus melawan. Bahminah melanjutkan mantra dan meraih sepotong kain yang diberkahi, melilitkannya di sekitar tangan Dewi. Ini adalah perisai Dewi, pegang ini dan jangan biarkan dirimu terjatuh. Dia berkata tegas, matanya menatap tajam ke arah yang tidak terlihat. Dalam sekejap, ruangan menjadi gelap dan dingin. Satu suara menggelegar menggema dalam hati Bahminah. Kau tidak akan bisa menyelamatkannya. Bahminah tahu perjuangannya baru saja dimulai. Dalam kegelapan, kekuatan cinta cahaya dan kebaikan yang selama ini dia pegang erat akan diuji, dan dia bersumpah untuk tidak membiarkan kegelapan menang. Setelah ritual pertama, Bahminah merasakan betapa kuatnya pengaruh jahat yang mengikat Dewi. Setiap kali ia mencoba menelusuri jejak gaib residu pelet dan energi gelap yang menolak dan menghalangi upayanya, seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang menutup aksesnya ke sumber masalah tersebut. Di malam yang sunyi, dengan hanya diterangi oleh cahaya lilin, Bahminah duduk bersila di tengah ruang praktek. Dia menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan jiwanya. Namun saat dia mulai melakukan meditasi, suara bisikan halus berputar di sekelilingnya, menakutkan dan penuh ancaman. Kau tidak akan menemukan apa-apa, Mbah. Suara itu bergema, menyusup ke dalam pikirannya. Bahminah merasakan jari-jarinya mulai dingin, terpengaruh oleh energi yang tidak bersahabat itu. Dia tahu harus berjuang melawan ketakutan ini. Dengan tekad yang kuat, dia memanggil kekuatan ilahi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, berdoa agar dibimbing ke jalan yang benar. Ya Tuhan, tunjukkan aku jalan ini. Lindungi aku dari segala kejahatan. Dalam keheningan yang dalam, Bahminah memasuki perjalanan batin, membiarkan jiwanya melayang menuju ke rumah Dewi. Seperti bayangan dia melihat ruangan di rumah gadis itu. Setiap sudut dipenuhi dengan kegelapan dan energi negatif. Dalam penglihatannya, Bahminah dapat merasakan kehadiran benda-benda yang terikat dengan pelet, objek-objek kecil yang tersembunyi, berfungsi sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Beliau menyusuri jalan setapak dalam alam bawah sadar, merasakan suhu dingin yang merayap di kulitnya. Di sana, di sudut kamar Dewi, ia melihat sesuatu yang mencolok. Seutas benang hitam menggantung di dinding, bercahaya samar. Ini dia, gumamnya dalam hati, merasakan kekuatan pelet yang terhubung dengan benang itu. Namun saat dia mendekati benang tersebut, suara bisikan menjadi semakin kuat dan menyakitkan, menciptakan ketegangan yang menghimpit. Minah, pergi dari sini. Ini bukan urusanmu. Suara itu menggelegar, membuatnya terhuyung-huyung di dalam perjalanan batin. Bahminah menantang suara tersebut, menegaskan keberadaannya, dan berfokus pada benang hitam yang ia lihat. Aku tidak akan mundur. Aku akan menyelamatkan Dewi. Dengan keyakinan yang kuat, dia menyentuh benang itu, merasakan aliran energi yang menusuk jari-jarinya. Seketika, gambaran-gambaran masa lalu muncul. Sebuah ritual hitam yang dilakukan oleh seorang dukun perempuan, mengirimkan pelet untuk menguasai hati Dewi. Dalam penglihatannya, dia melihat wajah dukun itu penuh kebencian dan niat jahat.
Mbah Minah merasakan keterhubungan mendalam dengan Dewi dan harapan untuk mengubah nasibnya. Ini semua tidak akan sia-sia. Mbah Minah bertekad. Dia menggenggam benang tersebut, berusaha memutuskan keterikatan gaib yang membelenggu Dewi. Dalam pikiran dan hati, dia membayangkan cahaya terang yang mengalir melalui tubuhnya. Tetapi saat dia berusaha memutus benang itu, dia merasakan dorongan kuat dari sisi lain. Suatu kekuatan yang berusaha menariknya kembali, memaksa dia untuk melepaskan gripnya. "Kau tidak berhak ikut campur." Suara itu berteriak lagi, kini semakin menakutkan. Dalam pergulatan batin yang mendebarkan, Mbah Minah menyadari bahwa dia sedang terlibat dalam pertempuran yang jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Kegelapan menyelubungi pikirannya, tetapi keyakinan dan cinta yang ia miliki untuk menyelamatkan Dewi membuatnya tidak gentar. Dia fokus dan menyatukan semua energi yang ada di dalam dirinya, mengarahkan seluruh kekuatan ilahi untuk melawan kegelapan tersebut. "Demi Allah dan semua kekuatan baik yang ada, aku akan membebaskanmu, Dewi," teriaknya, memutuskan benang hitam dengan satu gerakan penuh determinasi. Dan sementara itu, Mbah Minah terbangun dari perjalanan batinnya. Nafasnya terengah-engah. Meski dia berhasil mengidentifikasi sumber pelet, dia tahu perjuangannya belum berakhir. Dukun perempuan itu masih berkeliaran dan mereka akan segera berhadapan. Mbah Minah bertekad untuk melanjutkan pencariannya, tidak hanya untuk menyelamatkan Dewi, tetapi juga untuk menghadapi kejahatan yang mengintai. Setelah ritual pengobatan Dewi yang berlangsung penuh ketegangan dan keajaiban, suasana di rumah Mbah Minah sempat tenang. Dewi kini sembuh, wajahnya kembali bercahaya, dan keluarga Dewi yang tadinya diliputi kecemasan, kini bersyukur atas kesembuhan putrinya. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama. Malam itu, ketika Mbah Minah hendak beristirahat, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Saat ia hendak memejamkan mata, bayangan kelam menghantui pikirannya. Suara-suara bisikan kembali terdengar, namun kali ini lebih menyeramkan. Ada sesuatu yang berbeda. Suara itu seolah datang dari dalam tubuhnya sendiri, bukan dari luar. Di dalam mimpinya, Mbah Minah melihat sosok perempuan yang dikenalnya, dukun yang telah mengirimkan pelet kepada Dewi. Perempuan itu berdiri di depan Mbah Minah dengan senyum sinis penuh kebencian. Rambutnya terurai liar dan matanya menyala merah. "Kau pikir bisa mengalahkanku begitu saja?" ucapnya dengan nada menakutkan. Lalu tiba-tiba dukun itu mengulurkan tangannya, menyentuh dada Mbah Minah, dan seketika Mbah Minah terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya bergetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun ia merasa ada yang lebih mengerikan daripada sekedar mimpi buruk. Perutnya mendadak terasa berat, dan di tenggorokannya ada sesuatu yang mencekik, seperti ada benda asing yang tersangkut. Tanpa ia sadari, darah mulai keluar dari sudut bibirnya, sedikit demi sedikit. Ini bukan sakit biasa, ini santet. Ia tahu serangan gaib telah dilancarkan kepadanya oleh dukun itu sebagai balas dendam. Keesokan paginya, keadaan Mbah Minah tidak membaik. Saat ia mencoba bangun dari tempat tidurnya, tubuhnya terasa lemas. Di depan cermin, ia terkejut melihat pantulan dirinya. Matanya tampak merah, dan wajahnya seolah-olah kehilangan kehidupan. Sejak malam itu, penglihatan-penglihatan mengerikan terus menghantuinya. Setiap kali ia berkedip, ia melihat bayangan hitam mengintai di sudut ruangan, menyeringai dengan tawa menyeramkan. Selama beberapa hari berikutnya, gejala-gejala aneh semakin menjadi-jadi. Mbah Minah sering mendengar suara-suara menyeramkan di dalam rumahnya. Suara ketukan di pintu pada tengah malam, langkah kaki yang berjalan di sekitar kamarnya, dan bisikan dari kegelapan. Bahkan saat ia tengah melakukan ritual penyembuhan untuk pasien lain, ia seringkali kehilangan konsentrasi karena suara-suara itu semakin mendominasi pikirannya. Setiap kali ia berusaha memusatkan pikiran dalam doa dan zikir, bayangan dukun perempuan itu muncul,
terkadang dengan bentuk tubuh yang terdistorsi, menyeramkan seperti sosok makhluk gaib. Aku akan menghancurkanmu, ancamnya dalam setiap penglihatan yang dihadapi Mbah Minah. Dan ancaman itu mulai menampakkan dampaknya pada fisik Mbah Minah. Tubuhnya melemah, matanya cekung, dan kulitnya semakin pucat. Setiap kali ia makan, rasa mual langsung menghantamnya, seperti ada racun yang berusaha menggerogoti dari dalam. Titik terparah datang ketika Mbah Minah tiba-tiba muntah benda-benda aneh. Rambut panjang, paku berkarat, dan bahkan tulang kecil. Ia menyadari bahwa serangan ini adalah bagian dari santet yang lebih kuat daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ini adalah serangan langsung ke tubuh dan jiwanya. Namun, meskipun tubuhnya lemah, semangat Mbah Minah tak tergoyahkan. Ia tahu, ini adalah bagian dari perjuangan yang harus ia hadapi sebagai seorang penyembuh spiritual. Santet ini tidak hanya mengincar tubuhnya, tetapi juga menguji keyakinannya. Dia sadar bahwa untuk mengalahkan serangan ini, bukan hanya ilmu yang dibutuhkan, melainkan juga iman yang kokoh. Mbah Minah menguji diri di ruang praktiknya yang penuh dengan aroma rempah-rempah dan lilin menyala. Ia duduk bersila, meski tubuhnya terasa hampir tak mampu menahan sakit yang menusuk. Suara tawa menyeramkan masih berputar di kepalanya. Namun kali ini, Mbah Minah memutuskan untuk melawan. Ia menutup mata dan fokus pada kekuatan ilahi yang selama ini selalu menjadi sandarannya. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Hanya padamu aku bergantung, bisiknya dalam hati. Dalam keheningan tiba-tiba terdengar suara pintu ruang prakteknya terbuka. Mbah Minah membuka matanya, dan di sudut ruangan ia melihat sosok dukun perempuan itu lagi. Namun kali ini lebih nyata, lebih menyeramkan. Tubuhnya tidak lagi manusiawi, melainkan berubah menjadi bayangan dengan wajah hitam pekat dan mata menyala merah. Ini akan menjadi akhir hidupmu, Minah. Suara itu menggema. Mbah Minah tahu ini adalah saat penentuan. Dia harus mengusir kegelapan ini sebelum ia menghancurkan dirinya sepenuhnya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Mbah Minah mengeraskan doa-doanya, memanggil para leluhur yang baik dan kekuatan cahaya ilahi untuk mengusir kegelapan. Suara doa yang ia lantunkan seolah mengguncang seluruh ruangan, mengusir bayangan jahat yang terus menghantam pikirannya. Kegelapan mulai memudar, suara bisikan semakin jauh, dan pada akhirnya, sosok dukun itu lenyap, diiringi jeritan keras yang menggema di udara. Mbah Minah terjatuh ke lantai, terengah-engah, tetapi ia tahu serangan itu belum sepenuhnya berakhir. Dukun itu masih ada di luar sana, dan mereka harus berhadapan langsung. Perjuangan melawan serangan gaib yang dilancarkan dukun perempuan itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan Mbah Minah. Ia sadar bahwa musuh yang dihadapinya lebih kuat dari yang pernah ia duga. Tetapi dengan kekuatan doa yang ia miliki, ia tahu bahwa kegelapan tidak akan pernah menang. Setelah melalui serangan santet yang nyaris mengancam nyawanya, Mbah Minah tidak menyerah. Sebaliknya, insiden itu membangkitkan tekad yang lebih besar dalam dirinya. Mbah Minah tahu bahwa ada sesuatu yang lebih kuat di balik serangan itu. Kekuatan kegelapan yang lebih licik dari sekedar pelet biasa. Serangan yang dialaminya tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga jiwanya. Ia merasa bahwa ada pelajaran penting dari peristiwa itu, bahwa untuk mengalahkan kegelapan, ia harus menggali lebih dalam lagi ilmu-ilmu spiritual yang dimilikinya. Selama beberapa hari, Mbah Minah menyepi, bertirakat, beriadoh. Ia menutup pintu bagi pasien lain dan memusatkan dirinya pada pencarian makna dan pemurnian diri. Ia menghabiskan waktu di ruang ritualnya, berwirid, berzikir, memperdalam kembali ajaran-ajaran Islam, dan juga dari leluhurnya tentang ajaran kejawen yang menjadi dasar spiritualnya. Malam-malamnya dihabiskan dalam keheningan penuh doa. Lilin-lilin yang menyala di sekelilingnya menjadi saksi dari upayanya untuk melawan kegelapan yang terus mengintai. Dalam perjalanannya mencari pencerahan, Mbah Minah mengalami banyak penglihatan mistis. Ia melihat sosok-sosok gaib yang selama ini hanya dia rasakan dari kejauhan. Mereka tampak lebih jelas, baik yang penuh cahaya maupun yang dipenuhi kegelapan. Mbah Minah merasakan kehadiran para leluhur yang datang
untuk memberikan bimbingan dan kekuatan kepadanya. "Kau tak bisa lari dari takdirmu," bisik salah satu suara. "Untuk melawan kegelapan ini, kau harus siap menghadapi apapun yang ada di baliknya." Kesadaran baru ini membawa transformasi dalam hidup diri Mbah Mina. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang penyembuh, tetapi seorang pejuang spiritual yang siap menghadapi kegelapan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan hanya mengobati, tetapi juga melindungi mereka yang lemah dari ancaman gaib yang semakin merajalela dari niat-niat jahat. Setelah melakukan perjalanan spiritual yang mendalam, Mbah Minah kembali menemui Dewi dan keluarganya. Dewi, yang meski sudah sembuh dari gejala awal pelet, masih terlihat lemah dan ketakutan. Keluarganya terus berada di sisinya, penuh kecemasan. Namun mereka mulai merasakan bahwa Mbah Minah adalah satu-satunya harapan mereka. Maka dari itu, keluarga Dewi kembali mengunjungi Mbah Minah. Saat Mbah Minah duduk berhadapan dengan Dewi di ruang praktek yang remang-remang, wangi herbal menguar dari sudut-sudut ruangan, menciptakan suasana penuh misteri. Di antara wangi kemenyan dan suara lembut Mbah Minah, perasaan mencekam memenuhi udara. Lilin-lilin kecil di sekeliling mereka memberikan cahaya lembut yang membuat bayangan tampak hidup. "Pelet ini bukan hanya tentang mengikat tubuhmu, Dewi." Mbah Minah memulai pembicaraannya dengan nada serius. "Ini adalah cara untuk menguasai jiwamu. Jika tidak segera ditangani ke akar-akarnya, ini bisa merusak hidupmu sepenuhnya. Aku telah melihat bagaimana orang-orang yang terkena pelet ini akhirnya kehilangan akal, bahkan nyawanya." Mbah Minah menjelaskan bahwa pelet meski sering kali dianggap sebagai sihir cinta, sebenarnya adalah bentuk kekuasaan gelap yang merampas kebebasan seseorang. Ia mengungkap bahwa ada seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekuatan kegelapan untuk mengikat Dewi. "Orang yang mengirimkan ini tahu betul apa yang mereka lakukan. Mereka ingin menguasaimu, bukan mencintaimu," lanjut Mbah Minah. Dewi menatapnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan, namun juga dengan harapan bahwa masih ada jalan keluar. Mbah Minah kemudian mengajarkan Dewi dan keluarganya tentang pentingnya menjaga hati dan pikiran dari kegelapan. Pelet itu bekerja karena kelemahan dalam diri kita, ketakutan, kebencian, dan nafsu. Jika kita bisa melawan kelemahan itu dengan cinta dan kebaikan, maka pelet tidak akan memiliki kekuatan atas kita. Dalam setiap sesi pertemuan, Mbah Minah tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga melibatkan Dewi dalam proses penyembuhan spiritual. Ia mengajari Dewi doa-doa perlindungan dan bagaimana untuk tetap fokus pada kekuatan ilahi yang akan membebaskannya dari cengkraman pelet. Setiap malam, mereka melakukan doa bersama di bawah bimbingan Mbah Minah yang semakin menguatkan Dewi, baik secara fisik maupun mental. Namun saat penyembuhan berlangsung, Mbah Minah juga menyadari bahwa musuh mereka tidak tinggal diam. Serangan gaib yang sudah dialaminya datang lebih sering lagi. Mimpi buruk, penampakan sosok gelap di sekitar rumah Dewi, hingga hawa dingin yang tiba-tiba meliputi ruangan. Keluarga Dewi mulai merasa tertekan lagi. Bahkan, keluarganya Dewi mulai meragukan kemampuan Mbah Minah untuk menyelamatkan putri mereka. Namun Mbah Minah tidak gentar. Ia tetap teguh dalam keyakinannya bahwa doa dan kebaikan adalah kunci untuk melawan kegelapan. Ia menenangkan keluarga Dewi dengan berkata, "Semakin kita dekat dengan kebenaran, semakin besar pula upaya kegelapan untuk menakuti kita. Tapi ingat, kegelapan tidak akan pernah menang selama kita tetap teguh di jalan yang benar." Mbah Minah mulai menggali lebih dalam lagi sumber pelet yang mengikat Dewi. Dalam perjalanannya mengungkap siapa pelaku di balik semua ini, Mbah Minah harus menghadapi ujian yang lebih berat. Serangan gaib yang bertubi-tubi tidak hanya menargetkan Dewi, tetapi kembali lagi juga dirinya sendiri yang diserang. Setelah kembali menyadari bahwa serangan kembali lagi semakin besar dan berbahaya, Mbah Minah tahu bahwa ia tidak bisa hanya bertahan. Untuk menyelamatkan Dewi dan keluarganya, juga serta dirinya sendiri, ia harus mencari dan menghadapi langsung sumber kejahatan ini. Pelet yang dikirimkan kepada Dewi berasal dari dukun yang tidak hanya kuat, tetapi juga licik dan berbahaya.
Mbah Minah memutuskan untuk melakukan ritual khusus. Ritual ini memungkinkan dirinya untuk menelusuri jejak sihir, melacak, dan menemukan siapa di balik kiriman santet atau pelet. Persiapan ritual ini sangat rumit. Mbah Minah harus mengumpulkan berbagai bahan ritual yang langka, seperti bunga 7 rupa, minyak misik, dan kemenyan hitam. Semua dipersiapkan di ruang ritualnya yang dipenuhi aroma mistis dari rempah-rempah dan dupa. Malam itu Mbah Minah memasuki meditasinya yang dalam. Ruangan dipenuhi kabut asap kemenyan. Suasananya semakin mencekam. Dengan mata tertutup, Mbah Minah mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, meminta bantuan para leluhur dan kekuatan ilahi untuk membimbingnya menuju pelaku di balik pelet ini. Selama beberapa menit, hanya ada suara mantra dan deru angin malam yang berhembus di luar rumah. Perlahan, Mbah Minah memasuki dunia batin. Di dalam matanya yang terpejam, ia melihat gambaran samar, hutan lebat, dengan jalan setapak berbatu menuju sebuah gubuk tua. Mbah Minah mengikuti bayangan itu, merasakan hawa dingin yang semakin pekat, menandakan bahwa ia semakin dekat dengan sumber kegelapan. Ketika akhirnya sampai di gubuk itu, bayangan seorang perempuan muncul di hadapannya. Seorang dukun perempuan yang tampak kuat dan penuh kebencian. Perempuan itu memegang boneka kecil, diselimuti benang hitam dan jarum yang jelas merupakan simbol pelet. Mbah Minah terbangun dari meditasinya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia tahu identitas dukun itu. Tidak hanya itu, ia juga mengenali lokasinya, sebuah dusun terpencil di ujung hutan yang jarang dilewati orang. Dengan informasi ini, Mbah Minah bersiap menghadapi pertarungan yang sudah ia prediksi, pertarungan yang tidak akan mudah. Pagi itu Mbah Minah berangkat menuju dusun yang ditunjukkan dalam visinya. Ia tidak pergi sendirian. Beberapa orang dari keluarga Dewi menemaninya. Meski mereka tahu bahwa pertarungan ini lebih dari sekedar pertarungan fisik. Ini adalah perang metafisika. Ketika mereka sampai di desa itu, suasananya terasa sangat aneh. Udara terasa lebih berat, dan burung-burung seakan menghindari area tersebut. Warga desa pun tampak enggan berinteraksi, seolah mengetahui ada sesuatu yang kelam dan berbahaya di wilayah itu. Mbah Minah akhirnya menemukan gubuk tua yang dilihatnya dalam visinya. Saat ia mendekat, hawa panas dan tekanan metafisika semakin kuat, seolah mendorongnya untuk mundur. Tapi Mbah Minah tetap teguh dengan hati yang dipenuhi doa dan keyakinan. Ia mengetuk pintu gubuk itu. Pintu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sosok dukun perempuan yang sudah menunggu di dalam. Wajah perempuan itu penuh amarah dan dendam. Matanya menyala dengan kebencian. "Kau pikir bisa menghentikanku?" Suara perempuan itu bergema, diiringi tawa yang menakutkan. Mbah Minah merasakan energi negatif yang memancar dari dukun itu. Begitu kuat, hingga hampir menyesakkannya. Tapi ia tidak gentar. Dengan mengucapkan mantra pelindung yang telah diwariskan oleh leluhurnya, Mbah Minah memasuki ruang gubuk itu, mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Ritual pertempuran dimulai. Mbah Minah dan dukun perempuan itu saling berhadapan, masing-masing merapal mantra yang memanggil kekuatan gaib mereka. Di sekitar mereka, angin berhembus kencang, lilin-lilin meledak seketika, menciptakan pemandangan yang mencekam. Dukun itu memanggil makhluk-makhluk gaib yang menyerang Mbah Minah, mencoba merobek pertahanannya. Sosok-sosok hitam berwajah menakutkan muncul dari bayang-bayang, mencoba menguasai jiwa Mbah Minah. Namun Mbah Minah tetap tenang. Ia fokus pada kekuatan doa dan kebaikan yang selama ini menjadi pedoman hidupnya. Ia tahu bahwa kekuatan kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cahaya. Dengan keyakinan yang bulat, ia memanggil kekuatan leluhur dan kekuatan ilahi yang berada di sisinya. Di tengah suara mantra yang bertabrakan, Mbah Minah merasakan energi suci melingkupi dirinya, memberikan kekuatan untuk melawan kegelapan. Dan dengan satu mantra terakhir yang diucapkannya dengan penuh keyakinan, duar, serangan dukun perempuan itu terhenti. Suara jeritan gaib terdengar saat makhluk-makhluk hitam yang dikendalikan oleh dukun itu hancur berantakan. Sang dukun perempuan terhuyung mundur, terkejut oleh kekuatan Mbah Minah. Dalam momen itu,
Mbah Minah menyelesaikan ritualnya dengan satu perintah terakhir kepada energi gaib yang tersisa, mengembalikan semua energi negatif kepada sumbernya. Dan dukun perempuan itu pun menjerit. Tubuhnya terbelit oleh kekuatan gelap yang sebelumnya ia kendalikan. Perlahan-lahan energi yang dikirimnya untuk mencelakai orang lain kembali menghantam dirinya sendiri. Dukun perempuan itu jatuh ke tanah, kehilangan kekuatannya. Mbah Minah mendekatinya, menatap dukun yang kini terkapar tak berdaya. "Kegelapan tidak pernah menang," bisiknya. "Selama ada cinta dan kebaikan, selalu ada cahaya yang akan mengalahkan kegelapan." Mbah Minah berdiri tegak di depan dukun perempuan yang kini telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun, Mbah Minah tahu pertarungan ini belum berakhir. Dukun perempuan itu masih memiliki satu kartu as, ilmu hitam yang paling mematikan. Dengan nafas yang tersengal-sengal, dukun itu mulai merapal mantra terakhirnya, memanggil kekuatan dari alam gaib yang lebih gelap. Tiba-tiba, ruangan gubuk yang semula penuh dengan bayang-bayang menjadi semakin mencekam, dan udara terasa semakin berat. Suara tawa gaib terdengar, disusul oleh kemunculan sosok makhluk gaib besar dengan tubuh hitam pekat dan mata merah menyala. Makhluk itu adalah dari golongan jin kafir yang dukun perempuan panggil untuk menghukum Mbah Minah. Jin tersebut berputar di sekeliling mereka, menciptakan aura gelap yang menyelimuti ruangan. "Kau tak akan bisa melawanku, Minah," kata dukun itu dengan senyum liciknya. "Jin ini akan merobek jiwamu. Jin perewanganku, tak ada satupun kekuatan yang bisa menahannya." Namun Mbah Minah tetap tenang. Ia telah bersiap untuk kemungkinan terburuk, menyadari bahwa ilmu yang ia hadapi berada pada level yang sangat tinggi. Ia memusatkan semua kekuatannya, berdoa dalam hati, dan mengucapkan mantra suci dari warisan leluhurnya yang penuh dengan ajaran kejawen dan nilai-nilai Islam tasawuf. "Aku tidak takut pada kegelapan," kata Mbah Minah dengan suara yang tegas. "Karena kebenaran, cinta, dan cahaya akan selalu menang melawan kejahatan." Dalam sekejap Mbah Minah mulai merapal doa. Yang doa itu sebuah mantra memanggil para leluhurnya serta kekuatan jin muslim yang telah bersamanya selama ini. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya terang, membuat makhluk jin kafir yang besar itu merasakan tekanan yang luar biasa. Jin tersebut melangkah mundur, matanya berkedip-kedip, seolah takut dengan cahaya yang dipancarkan dari Mbah Minah. Sementara dukun perempuan itu yang melihat situasi mulai berubah, berusaha memperkuat kendalinya atas jin kafir tersebut. Namun Mbah Minah terlalu kuat. Dengan mantra terakhir yang dilontarkan dari bibirnya, Mbah Minah memerintahkan jin kafir itu untuk berbalik arah dan menghukum tuannya sendiri. Suara gaib jin kafir terdengar meraung, berusaha melawan perintah tersebut, namun tidak bisa melawan kekuatan spiritual Mbah Minah. Seketika, jin kafir itu menyerang dukun perempuan dengan kekuatan brutal. Dukun itu berteriak, memohon belas kasihan, tetapi jin yang telah ia panggil untuk menyebar kegelapan kini menjadi eksekutor yang menghukumnya. Tubuh dukun itu melayang ke udara, dibelenggu oleh bayang-bayang kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Mbah Minah menyaksikan dengan tegas, namun tetap penuh belas kasihan, mengetahui bahwa ini adalah konsekuensi dari jalan yang dipilih oleh dukun tersebut. Setelah jin perewangan dari dukun perempuan itu menghukum dukun perempuan itu sendiri, sosok gaib besar itu menghilang kembali ke alamnya, meninggalkan dukun tersebut tak berdaya. Mbah Minah menarik nafas panjang, mengucapkan doa syukur kepada Tuhan atas kemenangan ini. Ia mendekati tubuh dukun yang kini terkapar lemah di lantai. "Kegelapan tak akan pernah menang selama kita memegang teguh cinta dan kebaikan," kata Mbah Minah pelan namun tegas. Dengan pertempuran ini berakhir, Mbah Minah tidak hanya berhasil menyelamatkan Dewi dan keluarganya, tetapi juga menghapus sumber akar kegelapan yang telah menebar teror. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan berakhir dengan kemenangan Mbah Minah. Tapi cahaya juga lahir dari kegelapan, membuktikan bahwa meski kejahatan dan ilmu hitam sangat menakutkan, kekuatan cinta, kebaikan, dan iman akan selalu memancar lebih terang dari cahaya-cahaya yang ada. Setelah pertempuran sengit melawan dukun yang mengirimkan pelet, Mbah Minah kembali ke rutinitas sehari-harinya di desa yang sunyi. Pagi hari terasa lebih tenang, seolah-olah kegelapan yang selama ini menggantung di sekitar rumahnya
telah sirna. Mbah Minah berjalan pelan ke halaman rumahnya, mengelilingi tanaman herbal yang menenangkan. Udara pagi yang segar membawa aroma rempah-rempah dan daun kering, memberinya ketenangan setelah ketegangan yang melanda. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Dewi dan keluarganya datang ke rumah Mbah Minah untuk mengucapkan terima kasih. Dewi tampak pulih sepenuhnya, dengan cahaya kehidupan yang berseri-seri kembali bersinar di matanya. Mereka duduk di ruangan praktek yang akrab dengan aroma lilin dan bunga melati. Sementara Mbah Minah tersenyum ramah, namun tetap penuh wibawa. Walau hari-hari penuh teror telah berlalu, Mbah Minah tahu bahwa pekerjaannya belum selesai. Namun ia bertekad untuk terus membantu siapa saja yang datang mengetuk pintunya, mencari perlindungan dari ilmu hitam atau gangguan gaib. Di lain hari, suatu hari ketika seorang pemuda desa datang untuk bertanya tentang ilmu spiritual, Mbah Minah menyampaikan sebuah pesan yang selalu ia pegang teguh. Ilmu yang kita miliki, katanya dengan suara lembut namun penuh makna, bukan untuk mendatangkan keburukan kepada orang lain. Setiap kemampuan yang kita punya adalah anugerah dari Allah, dan kita bertanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. Ingatlah, kegelapan selalu ada, tetapi cahaya akan selalu lebih kuat. Mbah Minah menjelaskan kepada pemuda itu bahwa segala bentuk ilmu, baik itu dari tradisi kejawen atau ajaran Islam, haruslah digunakan untuk kebaikan. Jika kau belajar untuk menyakiti, kau akan menuai penderitaan. Namun jika kau belajar untuk membantu, kau akan membawa berkah bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mereka yang berurusan dengan makhluk alam lain harus menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Mbah Minah sendiri telah melihat banyak orang yang kehilangan arah dan tenggelam dalam kegelapan karena godaan kekuatan sesaat. Tapi ia yakin bahwa cinta, kebaikan, dan doa akan selalu menjadi tameng terkuat melawan segala bentuk kejahatan. Dengan itu, Mbah Minah melanjutkan hidupnya sebagai penjaga keseimbangan antara alam nyata dan gaib, menyebarkan cahaya di setiap sudut-sudut desa, mengingatkan bahwa kebaikan, iman adalah benteng terkuat melawan segala kegelapan yang mencoba merasuki hidup mereka. Ketika senja tiba, Mbah Minah duduk di beranda rumahnya yang sederhana, ditemani suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Dalam keheningan itu, ia merenungkan perjalanan panjang hidupnya, dari seorang gadis desa yang awalnya hanya penasaran dengan dunia batin, hingga menjadi seorang ahli spiritual yang diandalkan masyarakat. Mbah Minah tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil telah membentuknya menjadi seperti sekarang. Matanya menatap langit yang berwarna jingga kemerahan, seraya mengingat masa-masa ketika ia pertama kali diajari leluhurnya tentang ilmu kejawen yang berakar pada ajaran Islam. Semua pengalaman mistik, pertarungan melawan dukun hitam, dan gangguan gaib yang menghantui pasien-pasiennya telah menjadi ujian hidup dan bagian dari takdirnya. Namun, meskipun ilmu yang ia miliki telah menyelamatkan banyak orang, Mbah Minah sadar bahwa kekuatan ini bukanlah miliknya sendiri. Semua datang dari Yang Maha Kuasa, sebagai amanah yang harus digunakan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dalam keheningan malam yang mulai turun, ia memejamkan mata dan berdoa, "Ya Allah, Engkaulah pemberi segala anugerah dan kekuatan. Hamba mohon, jadikanlah setiap langkah hamba untuk kebaikan. Jangan biarkan ilmu ini menjadi senjata bagi kejahatan. Dan tuntunlah hamba agar senantiasa ikhlas dalam menolong sesama." Beliau tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Akan selalu ada orang-orang yang datang mengetuk pintunya, membawa masalah-masalah gaib yang tak bisa mereka atasi sendiri. Dan Mbah Minah dengan segala kekuatannya akan terus mengabdikan diri untuk menuntun mereka kembali ke jalan kebaikan. Namun di balik semua itu, Mbah Minah selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa pada akhirnya yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Mbah Minah hanyalah perantara di antara dunia manusia dan alam gaib. Dengan senyum tipis di wajahnya, Mbah Minah membuka matanya, siap menyambut hari-hari berikutnya. Sebagai penyembuh dan pelindung, ia akan terus berjalan di jalan yang telah digariskan untuknya tanpa gentar. Demikianlah sebuah kisah dari Mbah Minah yang namanya sudah disamarkan. Tony Evas pamit, nantikan kisah-kisah lainnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.